1, 2, 3. Surya Kusuma 7. Sekarang kita sedang berada di Makom Waliullah Rama Eyang Alimuddin bin Eyang Lukmanul Hakim. Setelah menempuh perjalanan 2 makom, sekarang kita ke yang ketiga tempat, yaitu Makom Waliullah Rama Eyang Alimuddin. Eyang Alimuddin bin Kiai Lukmanul Hakim itu juga seorang ulama besar di zamannya yang ada di Desa Kadurama, Kecamatan Ciawi. Di Ciawi itu yang sangat terkenal ada tempat ziarah yang banyak dikunjungi, di antaranya yaitu Eyang Kiai Haji Alimuddin bin Kiai Lukmanul Hakim. Itu dari mana-mana, dari Jawa, dari Banten dan daerah-daerah yang jauh juga, Eyang Alimuddin itu selalu diziarahi dan tidak pernah sepi, setiap hari setiap malam. Apalagi yang dekat-dekat itu pasti banyak yang sampai menginap di sana. Tim penziarah Surya Surya Kusuma sekarang berada di komplek Makom Syekh Thayyibudin Kuningan. Syekh Thayyibudin dan Syekh Sofiuddin pemakamannya berdampingan, dan di situ makam ulama semua dan turunan-turunan beliau yang saya juga tahu yaitu dari Selebu, yaitu Kiai Alimuddin. Itu Kiai Alimuddin, bukan Alimuddin yang Syekh Alimuddin yang tadi. Kiai Alimuddin, ada tokoh-tokoh yang lain yang kuburannya berdampingan di sana juga. Malam sekitar, kalau di Kiai Alimuddin atau Syekh Alimuddin, kita sekitar maghriban di sana, kemudian bertolak ke Syekh Thayyibudin, Syekh Sofiuddin itu sekitar jam berapa ya, jam 8-an lah, jam 8-an di sana. Itu tempat yang kita ziarahi yang keempat. Alhamdulillah, setelah perjalanan lama melelahkan dari asar sampai sekarang jam berapa? Jam 1 lebih. Jam 1 lebih. Sekarang tim penziarah Arya Kamuning Surya Kusuma telah sampai di sebuah makom keramat di Desa Lengkong, yaitu Makom Mbah Dako. Sekarang kita menuju ke dalam. Bahan Muhammad Dako, Syekh Dako itu ada di Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi. Di situ juga makam ulama, yaitu diantaranya ada Syekh Muhammad Nawawi, tapi bukan Muhammad Nawawi Al-Bantani, itu Muhammad Nawawi Lengkong yang terkenal ketika itu kesabarannya, dan menurut cerita beliau itu adalah seorang yang punya ilmu laduni sehingga banyak santri yang tabarukan ke sana. Beliau itu kesabarannya diantaranya sakit mata selama 10 tahun, kemudian setelah sakit mata dengan sabar, alhamdulillah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni, yaitu ilmu
bighairi kasbin, ya, ilmu yang tanpa belajar Allah berikan karena kesabaran beliau. Dan di situ ada Kiai Uci, ada Kiai Harun, ada Mama Absori, dan berdekatan di sana yaitu ada makam rambut Eyang Hasan Maulani. Eyang Hasan Maulani itu adalah tokoh Kuningan yang di zaman Belanda, meninggalnya di Manado, dibawa oleh Belanda, tetapi ada makam rambutnya di situ. Menurut cerita, karena ada keistimewaan, rambutnya sampai dikuburkan itu karena ada keistimewaan. Di antaranya keistimewaan beliau itu ketika Mbah Dako atau Syekh Panembahan Muhammad Dako melihat bayi Eyang Hasan Maulani. Pas lahiran Eyang Hasan Maulani ditengok oleh Syekh Panembahan Muhammad Dako, beliau langsung kaget. Beliau mengatakan, ini bayi rambutnya ada rambut Kangjeng Rasulan katanya. Nah, itu menurut cerita para kesepuhan seperti itu. Sehingga dari mulai itu rambut Eyang Hasan Maulani bayi sampai sepuh, ketika dipotong rambut itu selalu disimpan. Dan ketika Eyang Hasan Maulani meninggal di Manado karena dibawa oleh Belanda waktu itu, rambutnya dikubur, ada kuburannya, tapi berbeda, tidak seperti kuburan umumnya yang di sana ada orang yang meninggal begitu.